Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membagikan tutorial cara tip pembuatan cheese cheddar yang bisa dilakukan di rumah, yang pasti sehat, enak, dan juga aman dikonsumsi. Nah, bahan utama yang saya gunakan adalah ultra milk, yang jelas itu fresh milk. Nah, ini adalah bahan utama yang sangat penting digunakan dalam pembuatan prosesan keju. Nah, bahan kedua yang digunakan adalah lemon. Selanjutnya, proses pembuatannya. Nah, di sini susunya saya kocok dulu karena tahan ngegumpal karena habis dimasukin ke dalam kulkas. Itu saya buka lalu saya masukkan ke dalam panci. Susunya saya pakai 1 liter susu. Sebenarnya disarankan pakai fresh milk yang dari peternakan, tapi karena di Batam ini agak jauh, jadi saya pakai yang di supermarket aja. Yang penting sama-sama fresh milk. Terus saya nyalakan kompor di api kecil, jangan di sedang ataupun di besar, takutnya nanti gosong susunya. Lalu susunya saya aduk, terus saya diamkan, tapi jangan sampai panas ataupun sampai mendidih. Jika sudah hampir mendidih, masukkan 3 sendok makan jus lemonnya. Jangan lupa diaduk agar tercampur rata antara susu dan lemonnya. Nah, fungsi lemon sendiri itu untuk menggumpalkan hasil susu yang sudah kita panaskan tadi agar menjadi keju yang kita inginkan. Nah, pembuatan keju masuk ke dalam topik fermentasi dan perubahan kimia. Bakteri asam laktat mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Hal ini membuat susu menggumpal dan membentuk dadi atau curd. Proses ini disebut koagulasi. Bisa dilihat jika di video susunya sudah menggumpal, lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam, lalu saya aduk hingga merata. Selanjutnya saya diamkan selama 10-15 menit agar wine, cairan, dan curd gumpalannya itu terpisah. Bisa dilihat di video ini, setelah 15 menit saya diamkan, lalu saya matikan kompornya, lalu saya biarkan dulu hingga dingin seperti di video ini. Ini setelah 15 menitan saya diamkan, tapi masih bisa dilihat kalau ini tuh masih panas, tapi nggak apa-apa karena saya anti panas. Saya angkat lalu saya pindahkan ke wadah yang sudah saya taruh saringan, lalu saya tumpahkan dia ke dalam situ. Saya tumpahkan semuanya. Nah, seperti itu. Setelah semua sudah saya pindahkan ke tempat yang sudah saya saringkan, saya ambil sisi per sisi dari saringannya itu agar terpisah antara gumpalan dan cairannya. Lihat cairannya itu cukup banyak. Tuh di sini tuh sebenarnya masih panas banget. Saya sampai tangannya melepuh. Tapi nggak apa-apa demi hasil yang memuaskan dan bagus. Lalu di sini saya pindahkan ke tempat yang lebih luas lagi. Lalu di sini saya peres hingga cairannya itu keluar agar kejunya itu terbentuk. Di proses ini tuh kita harus sabar karena tuh lama banget ngeluarin cairannya itu agar keluar dari kejunya dan agar kejunya itu terbentuk. Setelah saya press dan tidak keluar airnya lagi, saya buka di sini. Nah, ini adalah hasil yang saya press tadi, sudah hampir membentuk tuh kejunya walaupun agak burak, tapi nanti saya bentuk lagi. Lalu di sini saya rendam pakai air yang tadi itu air dari pisahan kejunya itu, lalu saya tambahkan es batu agar dia agak mengeras atau terbentuk. Di sini tuh tadi sudah saya ulenin, tapi nggak ke video. Tapi di sini dipelan-pelanin ya agar dia nggak hancur karena dia tuh gampang hancur. Nah, step terakhir adalah masukkan ke wadah lalu ditutup, masukkan ke dalam kulkas. Jangan di freezer, takutnya nanti keras banget. Dan cheese siap disajikan atau disimpan. Terima kasih.